United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Piala FA, Erik ten Hag bisa ikuti jejak sukses Sir Alex Ferguson. Erik ten Hag dianggap gagal menangani Manchester United musim ini lantaran Red Devils babak belur nyaris di semua ajang. Namun masih ada kesempatan bagi pelatih asal Belanda tersebut untuk unjuk kemampuan. Manchester United bakal menjalani laga pertama di turnamen Piala FA pada Senin 8 Januari malam waktu setempat atau Selasa 9 Januari dini hari di Stadion TV. Bruno Fernandes dan kawan-kawan sudah dipastikan tidak akan meraih gelar Liga Champions dan Liga Eropa. Sementara untuk gelar Liga Inggris peluang pun menipis. Penampilan Manchester United sangat labil dan tidak konsisten sehingga membuat posisi mereka melorot ke papan tengah. Piala FA menjadi ajang satu-satunya yang tampak masuk akal bagi Erik ten Hag untuk mempersembahkan gelar musim ini. Jika bisa menjadi juara Piala FA, bukan tidak mungkin Erik ten Hag bakal dipertahankan. Cerita mengenai Piala FA yang menjadi penyelamat karir seorang pelatih pernah terjadi pada 1990 saat Sir Alex Ferguson nyaris dipecat. Ketika itu pelatih asal Skotlandia tersebut sudah dalam posisi di ujung tanduk. Namun Ferguson kemudian membawa Manchester United meraih gelar Piala FA. Manajemen mempertahankan Ferguson dan selanjutnya gelar demi gelar diraih Manchester United setelah mempertahankan mantan pelatih timnas Skotlandia itu. Manchester United menjadi favorit dalam laga melawan Wigan. Namun situasi bisa berbalik 180 derajat mengingat performa mantan penguasa Premier League yang labil. Selain itu ada pula faktor Piala FA yang penuh kejutan terkadang membuat klub-klub papan atas tumbang. Seandainya Manchester United kembali menelan kekalahan, maka bukan tidak mungkin Erik ten Hag bakal dipecat, alih-alih mengikuti jejak Sir Alex Ferguson. Sir Jim Ratcliffe telah mengidentifikasi satu pemain dengan gaji terlalu tinggi di Manchester United. Tepat sebelum pergantian tahun diumumkan bahwa Sir Jim Ratcliffe telah mengakuisisi 25% saham klub dalam kesepakatan yang membuat keluarga Glazer melepaskan sebagian besar kepemilikan mereka sejak mereka memperoleh kendali mayoritas hampir 20 tahun lalu. Keluarga Glazer masih memiliki cukup saham untuk mengendalikan klub, namun dilaporkan bahwa Ratcliffe yang tumbuh sebagai pendukung United akan memikul tanggung jawab atas operasional sepak bola mereka. Namun kesepakatan tersebut harus diratifikasi oleh Liga Premier sebelum Ratcliffe diizinkan melakukan perubahan apapun. Namun jika laporan tersebut dapat dipercaya, dia sudah mulai menyusun rencana mulai saat ini. Menurut media Inggris, Ratcliffe tertarik untuk menegosiasikan kesepakatan untuk memangkas gaji Casemiro karena tingginya kompensasi yang diterima pemain internasional Brazil tersebut. Casemiro memiliki sisa 2,5 tahun dalam kontraknya senilai 350.000 pound sterling per pekan yang ditandatanganinya pada tahun 2022. Tetapi kondisi keuangan United tidak dalam kondisi terbaik untuk mendukung hal itu. United juga bisa menghemat uang di area lain dengan kemungkinan besar pemain-pemain pinggiran akan dipindahkan. Di masa lalu United enggan mengurangi kerugian mereka, namun hal ini justru menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar di kemudian hari. Anthony Martial hanya memiliki sisa kontrak 6 bulan dan kemungkinan besar akan diizinkan pergi secara gratis di musim panas. Jadon Sancho akan bergabung dengan Borussia Dortmund dengan status pemain pinjaman selama sisa musim ini dan masa depannya akan ditinjau kembali di musim panas dengan kemungkinan kepergian secara permanen. Peminjaman itu dinilai hanya untuk mengembalikan performa terbaiknya agar Sancho dapat meningkatkan harga jualnya sebelum benar-benar pergi dari Manchester United. Erik ten Hag menyebutkan 4 pemain yang akan kembali dari cedera bulan ini. Erik ten Hag menghadapi kendala besar di paruh pertama musim ini dan itu adalah absennya sejumlah pemain tim utama yang dirasa benar-benar tidak masuk akal. Erik ten Hag tidak diperkuat setidaknya segelintir pemain yang akan bermain di setiap pertandingan sejak September dan hal itu jelas melumpuhkan kemampuan tim untuk mengatasi segala jenis tantangan untuk menjadi lebih kompetitif. Hal itu bukan satu-satunya alasan bagi buruknya paruh pertama musim ini bagi United. Namun hal itu tidak diragukan lagi berarti bahwa ten Hag tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi jelang pergantian tahun ada kabar positif bagi Erik ten Hag setelah diumumkan bahwa Lisandro Martinez dan Casemiro menjadi pemain pertama yang kembali dari cedera jangka panjang.
Martinez dan Casemiro telah kembali berlatih secara penuh dan berbicara menjelang pertandingan hari Senin melawan Wigan di Piala FA. Sang manajer berbicara tentang kegembiraannya karena duo tersebut telah kembali. Selain kembalinya Martinez dan Casemiro dalam waktu dekat, Ten Hag dengan senang hati mengungkapkan bahwa 4 pemain lainnya juga akan segera kembali pada bulan Januari ini. 2 pemain berkelas dan mereka akan membuat tim maju. Kami mengetahui hal itu dan sekarang kami menantikan kembalinya mereka ke dalam tim pada hari pertandingan, tetapi kita harus menunggu untuk itu. Ya, saya pikir para pemain berada pada titik untuk kembali ke lapangan untuk bermain lagi, ujar Erik ten Hag. Seperti Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mason Mount, ada pemain yang saya pikir selama bulan Januari mereka akan kembali lagi ke dalam tim. Tambah dari Erik ten Hag. Berita ini akan menjadi dorongan besar bagi Erik ten Hag karena dia akhirnya ingin membangun momentum di paruh kedua musim ini yang diharapkan menjadi lebih baik lagi. Membangun momentum hampir mustahil ketika Anda mengalami masalah cedera jangka panjang baru setiap minggunya, dan kembalinya sebagian besar pemainnya dapat mengubah musim klub Manchester United. Erik ten Hag diklaim tidak becus memilih pemain untuk Manchester United. Masa kepemimpinan Erik ten Hag di Manchester United tidak berjalan mulus. Pelatih asal Belanda tersebut bahkan kini diklaim tidak mampu menilai para pemain setan merah. United saat ini menduduki peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Inggris musim ini dengan koleksi 31 poin. Performa Red Devils masih naik turun dalam 20 laga dengan 10 kali menang, sekali imbang dan 9 kekalahan. Bukan cuma di Liga Inggris, di Liga Champions pun Manchester United sudah pasti terdepak. Serangkaian hasil buruk ini cukup menjadi pertanyaan mengingat Erik ten Hag sudah mendatangkan beberapa pemain. Seorang agen pemain bahkan mengatakan bahwa pelatih 53 tahun itu tidak bisa menilai pemain dengan benar. Ten Hag benar-benar salah memilih kualitas yang dibutuhkan untuk bermain di Liga Inggris. Saya menilai dia sebagai pelatih, tetapi jika dia punya direktur olahraga berpengalaman di sampingnya, seperti yang dia lakukan dengan Mark Overmars di Ajax Amsterdam, dia tidak perlu khawatir dalam perekrutan pemain. Anda memiliki Pep Guardiola dan juga Siki Begiristain di Manchester City, dan di Manchester United Anda memiliki Ten Hag dan siapa sebutnya, ungkap dari agen tersebut. Pada musim ini Erik ten Hag telah mendatangkan 7 pemain ke Old Trafford. Mereka adalah Mount, Evans, Andre Onana, Højlund, Altay Bayindir, Sofyan Amrabat, dan Serge Reguilon. Terlepas banyak nama-nama baru, performa United tidak begitu meningkat. Musim ini setan merah kesulitan mencetak gol dan memiliki pertahanan yang rapuh di Liga Inggris dengan catatan 22 gol dan 27 kebobolan. Van de Beek kerap cedera hingga kesulitan beradaptasi. Erik ten Hag, pelatih Manchester United, memberikan pandangan terkait pengalaman Donny van de Beek di Old Trafford. Dia menyebut bahwa bermain di Manchester United untuk Donny van de Beek lebih sulit daripada di hampir setiap tim lainnya. Menurut Erik ten Hag, Van de Beek bukanlah pemain seperti di Ajax karena sering mengalami cedera. Meskipun bergabung dengan United, dia hanya mendapatkan 6 kali start di Liga Premier. Pelatih tersebut menjelaskan bahwa sejak awal di United, Van de Beek tidak tampil sebagaimana di Ajax Amsterdam karena terus-menerus mengalami cedera. Alhasil dia sulit untuk pulih dan berkembang di dalam tim. Ketika ditanya apakah pemain-pemain akan berhati-hati sebelum bergabung dengan Manchester United lagi, Ten Hag menegaskan bahwa Liga Premier, terutama bermain di Manchester United, merupakan tantangan yang tinggi. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa hal tersebut adalah kesempatan terbaik dan klub terbaik bagi pemain yang memiliki keyakinan pada diri sendiri, tergantung pada karakter dan kepribadian masing-masing pemain.